Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Allah dengan kasih-Nya yang maha hari ini mempersatukan kita bersama untuk bersama memuji, menyembah Dia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang bersama bergabung pada ibadah kita hari ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mungkin bergabung. Selamat datang, mari kita bersama menyembah Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah kepada kita teramat besar, tiada batasnya. Saat ini Allah mengundang kita bersama hadir di pelataran yang kudus untuk menyembah dan meninggikannya. Mari kita bersama bangkit berdiri, berdiam dirilah di hadapannya yang maha kudus. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya.
Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kepada Allah kita yang kudus dan maha, mari kita puji Dia atas segala kebaikannya dengan penuh sukacita. Tinggikanlah Dia, sembahlah Allah kita dengan sukacita. Sukacita ku sembahkan hanya kepada Tuhanku. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi semuanya menyatakan kemuliaannya, pujilah Dia. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Mari kita bersama padukan suara kita memuji Dia. Bintang fajar memuji Dia, dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah. Kita dipersatukan, ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita bersama satukan hati kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama bersatu di dalam ibadah ini. Bapa, kami di tengah kehadiran kami menyadari akan keberdosaan kami, akan ketidaklayakan kami. Dosa demi dosa kami lakukan, pelanggaran demi pelanggaran kami lakukan. Kami seringkali menyedihkan hati-Mu. Namun Tuhan, Bapa kami percaya dan bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang maha akan kasih, maha akan pengampunan, yang telah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus kami dari lumpur dosa. Maka pada hari ini kami rindu untuk menyembah meninggikan Engkau, dan biarlah kami bertumbuh dari ibadah hari ini. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dalam tangan. Amin. Demikian berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Allah kita selain kudus, Allah kita juga adalah Allah yang memberikan kepada kita kuasa, yang memberikan kepada kita kekuatan, di mana kita merasakan kelemahan, di sana Allah ada. Supaya kita berhasil kuat mengalahkan musuh-musuh kita. Mari kita bersama puji Dia, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam
setia untuk menaklukkan setiap pencobaan yang ada dalam hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, terpujilah Engkau Raja atas segala raja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu besar, teramat besar. Maka kepada Allah yang besar itu, hari ini bawalah setiap pergumulan yang kita miliki di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Dalam keadaan apapun itu, senang, susah, sukses maupun bergumul, Allah akan melingkupi kita selalu dengan kasih dan kuasa-Nya. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita pujikan pujian ini, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita pujikan pujian ini bersama. Lingkupiku Tuhan dengan sayap, naungiku dengan kuasa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
Pada hari ini mari kita bersama berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita akan berdoa untuk persiapan ibadah, kita akan berdoa untuk negara kita juga akan berdoa untuk pokok doa yang lain. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersama bersatu hati kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami jalani, yang kami lalui bersama, yang kami nikmati bersama. Bapa, kami berdoa untuk setiap penata layan yang melayani di dalamnya. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai mereka. Setiap pengkhotbah, Tuhan yang memberikan hikmat dan kasih-Mu selalu. Pada setiap rekan-rekan yang lain penata layan, Tuhan kiranya Kau sertai mereka selalu dalam perlindungan kasih-Mu. Bapa, kami juga berdoa kiranya ke depan ibadah kami akan dilakukan secara hybrid. Tuhan, kami berdoa Engkau yang menyertai setiap rekan-rekan multimedia, setiap jemaat-Mu juga yang akan menikmatinya, akan bersama memuji Engkau di dalamnya. Tuhan, kiranya ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Tuhan menutupi, Tuhan yang melengkapi setiap kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Dan kiranya dari itu semua Kau dapati kami, anak-anak-Mu ini bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Bapa, kami serahkan ibadah-ibadah kami semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan Engkau yang menuntun kami. Tuhan, hari ini kami juga bersama berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Bapak, kami berdoa bersyukur untuk kondisi COVID-19 yang boleh tertangani dengan baik. Kami berdoa kiranya ke depan pun ini akan semakin baik. Bapak, turun tangan, campur tanganlah ke dalam negara kami ini, supaya semuanya dapat tertata dengan baik. Kami juga berdoa kiranya ada obat-obat untuk COVID-19 yang sedang diuji coba dapat berjalan dengan baik dan dapat segera digunakan. Bapak, kami berdoa kiranya tuntunan-Mu ada bagi setiap kepala negara ini. Jagai mereka, sertai mereka, limpahkanlah hikmat kepada mereka. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang sedang bergumul untuk sekolah. Bapak, pada kondisi ini masih banyak dari mereka yang harus sekolah secara online. Kami berdoa kiranya mereka dapat mengikutinya dengan baik, tidak ada ketertinggalan. Bapak, kami juga berdoa adanya uji coba sekolah offline yang sudah mulai diadakan. Kami begitu sedih mendengar ada berita-berita penularan dan klaster COVID-19 terjadi. Bapak, kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk kedepannya semakin banyak prosedur keamanan dari virus yang dikembangkan dan semakin baik penanganannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu pada masa ini yang sedang mencari pekerjaan. Bapak, pada kondisi ini tidak mudah untuk mereka mencari pekerjaan, di mana kondisi ekonomi belum semuanya kembali secara penuh. Bapak, kami mohon Engkau beri mereka kesabaran, beri mereka keuletan untuk benar-benar berserah dan mencari, berusaha. Dan kiranya Tuhan Kau dengan kasih-Mu yang menuntun. Bapak, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam doa yang sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bersama bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar lagi firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya.
Hendaknya dari firman yang disampaikan kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang setia. Memiliki hati penyembah yang murni, yang setia hanya kepadanya. Mari saya mengundang kita bersama untuk memujikan sebuah pujian yang akan menuntun kita. Heart of worship, hati yang menyembah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kita puji Dia. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami membutuhkan firman-Mu. Engkau sendiri ya Kristus yang mengajarkan kepada kami bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berkata-katalah dan bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Mari Roh Kudus buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengarahkan konsentrasi kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman itu mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin membacakan bagi kita dari Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 hingga 27. Amos pasal yang ke-5, ayat 21 hingga 27 berkata demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada kumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut rajamu, dan Kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, suatu kali sebelum pandemi menerpa negeri ini, saya ada dalam sebuah perjalanan pelayanan ke luar kota. Di tengah perjalanan pelayanan itu, saya merasa perlu untuk membeli air mineral dan makanan kecil supaya bisa melanjutkan perjalanan. Sayangnya di daerah itu tidak ada retail seperti Alfa atau Indomaret, jadi mata saya terus mengamati apakah ada toko kecil, toko meracangan, orang bilang begitu, yang ada di sepanjang perjalanan itu. Nah, saya melihat ada satu toko kecil, toko kelontong yang menjual banyak barang, sehingga kemudian saya berhenti mampir di situ. Saya membawa air mineral, mencari-cari snack atau makanan kecil, dan mendengar percakapan antara yang empunya toko dengan seorang wanita lain yang berkunjung ke tempat itu. Saya tidak usah mencuri-curi dengar karena suara mereka begitu keras. Seolah-olah tidak ada orang lain, seolah-olah saya tidak ada di situ. Yang satu perempuan tamu berkata, "Cik, kemarin kesaksianmu di gereja ciamik pol, wis hebat lah. Dahsyatlah pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Apalagi waktu kamu nyanyi loh Cik di gereja. Wah, suaramu itu juga membuat aku terharu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan." Mendengar perkataan itu saya tahu berarti mereka anak-anak Tuhan juga bukan. Lalu yang empunya toko itu berkata, "Wah, syukur ya, puji Tuhan ya, kalau nyanyian dan kesaksian itu jadi berkat untuk hidupmu. Aku memang pengen kok hidupku jadi berkat untuk orang lain." "Iya loh Cik, sering-sering aja nyanyi ya. Sering-sering aja bernyanyi ya dan kasih kesaksian ya. Luar biasa hebat Cik, luar biasa dahsyat. Tuhan menjamah aku lewat kesaksianmu dan nyanyianmu." Kemudian si ibu itu mengelurkan barang yang akan dibelinya dan bertanya, "Regone piro? Harganya berapa?" Lalu si ibu yang empunya toko berkata, "Ini wis paling murah ya di antara toko di sekitar sini. Sekian harganya." Ketika yang empunya toko menyebutkan harga itu dan mengklaim harga itu paling murah, si ibu pembeli itu segera merespon, "Ojo mbujui yo Cik ya, jangan menipu ya. Aku soalnya lihat di toko sebelah itu harganya lebih murah dari punyamu." Di skakmat begitu saudara-saudara, yang empunya toko segera berkata, "Ya kamu tahu sendirilah, penjual ya omongannya ojo dipercaya. Ya penjual perkataannya jangan terlalu dipercaya.
Soalnya kalau terlalu jujur atau jujur malah ya jualanku enggak laku. Kemudian kedua perempuan itu tertawa dan si ibu yang mau membeli itu berkata, jadi gini ya Ci ya, dengerin omonganmu aja kalau di gereja ya. Kalau di tokomu ini jangan ya. Dan si ibu yang empunya toko mengangkat jempol lalu berkata, pinter awakmu, wis rungokno aku ae, dengarkan saya saja. Nek ndek gereja, kalau sedang di gereja. Nek ndek toko, ojo mbok percaya. Kalau sedang di toko, jangan kamu percaya. Dan kemudian dua ibu itu tertawa dengan renyah. Meninggalkan seorang pembeli lain, seorang pendeta yang terbengong-bengong mendengarkan perkataan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam hidup kita ini ada kecenderungan untuk memisahkan kehidupan di altar, kehidupan di mimbar, seperti di altar dan mimbar ini, dengan kehidupan di pasar, dengan kehidupan realita hidup sehari-hari. Di altar terlihat saleh, penuh dengan kekudusan dan kemuliaan Allah, tetapi di pasar, di dalam hidup sehari-hari, itu adalah hal yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda, dengan perkataan yang berbeda. Ya, ada godaan di dalam kehidupan kerohanian kita untuk memisahkan antara hidup di altar dan hidup di pasar. Namun tahukah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, justru yang seperti ini, pemisahan yang seperti inilah yang dilakukan oleh orang Israel zaman Nabi Amos. Mereka melakukan banyak acara ibadah atau liturgi, mereka mempersembahkan banyak korban begitu luar biasanya. Dari sisi aktivitas mereka di atas altar luar biasa. Setiap korban mereka persembahkan sesuai dengan tuntutan Taurat. Setiap perayaan mereka isi dengan musik yang gegap gempita, dengan penyanyi terbaik, dengan alat musik terbaik, dengan aransemen terbaik yang mereka miliki. Pokoknya kalau ada orang yang melihat aktivitas mereka di atas altar, orang itu akan berkata, nah ini loh hidup umat Tuhan yang seharusnya. Lihat kualitas persembahan mereka, lihat kualitas nyanyian mereka, lihat kualitas liturgi mereka, bakal menggetarkan hati. Atau kalau di dalam zaman now orang akan berkata, sungguh ibadah mereka dirancang dengan agung, gegap gempita, dan membuat kita merasakan kemeriahan dan kemegahan yang luar biasa. Namun sayangnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan punya perspektif yang berbeda. Di tengah begitu banyak korban persembahan mereka, di tengah begitu banyak nyanyian mereka, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Aku membenci, kata yang sangat keras. Aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. 3 kata di dalam satu ayat untuk menggambarkan apa yang Tuhan rasakan. Membenci, menghinakan, tidak senang. Dan kemudian di pasal 5 ayat 23 dikatakan, jauhkanlah daripadaku, aku tidak mau dengar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa ibadah yang begitu gegap gempita, mengapa persembahan korban yang terbaik itu, Tuhan berkata, aku tidak mau lihat, aku tidak mau dengar, jauhkanlah daripadaku. Apakah yang ada di atas altar itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Apakah ada cacat di antara korban yang mereka persembahkan? Apakah irama musik yang mereka mainkan tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena itu, saudara-saudara. Tetapi di dalam ayat 24 ditegaskan alasannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ya, Tuhan melihat bukan hanya apa yang ada di depan altar, tetapi Tuhan juga melihat apa yang terjadi di pasar, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka hidup
di dalam pasar, di dalam hidup sehari-hari, tanpa kebenaran, tanpa keadilan. Yang kaya menindas yang miskin selalu teraniaya, keadilan mereka jungkir balikan, dan mereka main kuasa. Siapa berkuasa akan menindas yang lain. Jadi bukan karena altar mereka kurang meriah, kurang penuh dengan korban, tetapi di pasar cara mereka memperlakukan sesama itu begitu memedihkan hati Tuhan, begitu membuat hati Tuhan marah. Jadi apa yang mereka persembahkan di altar, mereka lakukan untuk menutupi kejahatan mereka terhadap sesama, penindasan mereka kepada yang miskin, keadilan yang telah mereka jungkir balikan itu. Dan lebih daripada itu, mereka bukan hanya berperilaku kasar, jauh dari kebenaran dan keadilan di dalam pasar itu. Tuhan juga menegur mereka dengan berkata, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu itu. Ternyata mereka juga jatuh di dalam penyembahan berhala. Ikut dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi mereka menggunakan apa yang ada di altar, perayaan-perayaan itu, korban-korban itu untuk menyembunyikan perilaku mereka yang jauh dari kebenaran dan keadilan, penyembahan mereka terhadap berhala. Itu mirip saudara-saudara dengan seorang suami yang memposting gambar mesra dengan istrinya di media sosial. Tapi dia tidur dengan beberapa perempuan yang lain. Sebagai seorang istri yang mengetahui perbuatan suami, apa respons Anda? Menjijikkan bukan? Itu mirip dengan seorang istri yang berkata kepada suaminya, tanggung jawabku sebagai istri kulakukan kepadamu. Kita potret, posting hal-hal yang luar biasa tentang keluarga kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia menganiaya anaknya dengan begitu keras. Sampai berulang kali anaknya harus dibawa ke UGD. Sebagai seorang suami, apa yang Anda akan katakan? Sebagai seorang sahabat, apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang menunjukkan perilaku seolah-olah begitu mengasihi Tuhan, tetapi menganiaya sesama, tetapi sebenarnya hidup di dalam penyembahan berhala terhadap sesuatu yang lain. Kalau kita bisa jijik kepada pasangan yang posting potret mesra, tetapi tidur dengan orang lain, kita bisa membayangkan perasaan Tuhan, bukan? Kalau kita bisa menolak dan tidak bisa menerima posting gambar seorang istri dengan anak-anak yang kelihatan begitu akrab dan mesra, tetapi itu hanya untuk menutupi kekerasan yang ia lakukan kepada anak-anak, kita pun tidak akan bisa lega. Kita pun akan membenci apa yang ditampilkan, bukan? Saudara-saudara, Tuhan melihat kehidupan kita ketika kita ada di altar. Tuhan juga melihat kehidupan kita ketika kita ada di pasar. Dan sebuah ibadah yang mengubahkan itu bukanlah sebuah ibadah yang gegap gempita penuh dengan korban, musik yang agung. Tetapi sebuah ibadah yang mengubahkan itu adalah sebuah ibadah yang menghasilkan kesadaran. Tuhan kudus dan saya penuh dengan dosa dan cela. Tuhan mulia dan hidup saya jauh dari itu. Dan Tuhan melihat kehidupan saya bukan hanya di mimbar, tetapi juga di pasar. Dan di dalam rasa bersalah dan berdosa karena ketidaksempurnaan kita merasakan anugerah Kristus sekali lagi menyucikan dan mendorong kita agar kehidupan di pasar dalam hidup sehari-hari
makin mendekati apa yang kita nampakkan di altar. Sebuah ibadah yang mengubahkan adalah ibadah yang bukan hanya formalitas, bukan manipulasi untuk menutupi sesuatu, tetapi ibadah yang kepadanya kita datang dengan sepenuh hati dan keterbukaan. Mengakui salah dan dosa kita, menemukan anugerahnya, menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus yang telah mati bagi kita. Ketika saya berjalan, hendak menanti sebuah penerbangan sebelum di masa pandemi, tiba-tiba saya mendengar nama saya dipanggil. Pak WP, Pak WP. Saya menoleh dan menemukan sepasang suami istri, istrinya memanggil nama saya dan saya tidak mengenal mereka. Mereka lalu memperkenalkan dirinya, ternyata anak Tuhan dari gereja tertentu, lalu si istri berkata kepada suaminya, ini loh Pak WP yang suka tulis cerita, yang pernah tak forward ke kamu ceritanya. Kita ajak ya sekalian ke lounge, sekalian kita ngobrol-ngobrol. Saudara, saya tidak pernah menolak tawaran yang lebih baik itu. Masuk lounge bandara nggak bisa pakai KTP, apalagi kartu BPJS bukan. Kartu kredit saya tidak memberi akses ke tempat itu. Tetapi si bapak dan si ibu segera mengeluarkan berapa banyak kartunya dan meminta penjaganya memilih yang bisa dipakai yang mana sama satu teman, yaitu saya. Ketika kami sedang menikmati makanan kecil, si ibu cerita. Saya mau sharing ya Pak WP, boleh ditulis, boleh dijadikan ilustrasi khotbah, karena saya mau orang tahu Tuhan itu baik. Ayo cerita. Begitu katanya kepada suaminya. Sang suaminya kemudian berkata begini. Pak, baru setahun terakhir ini kami kembali ke ibu kota. Sebelumnya kami terlempar jauh dari ibu kota. Saya pejabat di institusi ini, dia menyebutkan namanya. Oh ya, apa yang menyebabkan Bapak terlempar dari pusat ke daerah dan ajaibnya bisa kembali? Biasanya orang kalau sudah terlempar ke daerah ya selamanya sampai mati di situ. Dia berkata, bersama dengan rekan-rekan Pak, para pemimpin, kami itu hari Senin tinggal tanda tangan sebuah dokumen tertentu. Ada 4 atau 5 pimpinan yang harus tanda tangan dan kami sudah agree, sudah setuju bahwa setiap kami akan tanda tangan. Sejujurnya ya Pak WP, kami tanda tangan karena proyek itu akan menguntungkan kami luar biasa. Saya cerita sama istri saya bilang, gak boleh tanda tangan. Saya bilang kalau saya gak tanda tangan, saya akan digantikan orang lain, kita dilempar ke daerah, dan kita nggak dapat keuntungan itu. Istri saya tetap mengatakan, pokoknya nggak boleh. Kamu anak Tuhan, mesti ngelakuin yang benar. Kami ribut, kami berkelahi Pak. Hari Senin harus tanda tangan, hari Minggu kami beribadah di gereja kami. Ibadah biasa lah Pak. Kami menyanyi, kami mendengarkan firman, kami memberi persembahan. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah ketika Pak Gembala meminta kami mempersiapkan diri waktu itu menjelang Jumat Agung dan juga hari Minggu Paskah. Bukan perkataan Pak Gembala itu yang menyentuh hati saya. Tetapi tampilan di LED layar belakang itu loh Pak. Saya melihat gambar Yesus yang tersalib, darah yang mengalir, seolah-olah gambar itu berkata kepada saya, ini yang kulakukan bagimu, aku berikan hidupku padamu. Apa yang kamu beri kepadaku? Saya nangis Pak. Istri saya tanya, kenapa kamu nangis?
Saya bilang, saya sakit mata saya. Saya nggak cerita bahwa saya nangis karena saya merasa begitu najis, begitu kotor, begitu jauh hidup saya yang saya hidupi sehari-hari dibandingkan ketika saya ada di gereja. Istri saya mengajak pulang dan menikmati makanan dan bertanya, besok Senin kamu masih mau tanda tangan tak? Saya terdiam tak mampu menjawab. Senin pagi saya memberitahu ke teman-teman saya, maaf saya nggak bisa tanda tangan. Dan cuma 1 minggu Pak. Cuma 1 minggu kerja, saya sudah dimutasi jauh dari pusat. Saya sedih, saya marah, saya kecewa. Tetapi istri saya menguatkan, kamu sudah ngelakuin hal yang betul, kamu sudah ngelakuin hal yang tepat. Gak sia-sia kita pergi ke gereja, karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat mengubah hidupmu. Kita jalani aja. 3 tahun lebih kami di daerah Pak, susah. Penuh air mata, masuk kotak kata teman-teman saya, mati di sini. Tetapi sejujurnya saya harus mengakui hati nurani saya tenang. Penghasilan berkurang, hati nurani tenang. Dan akhir cerita ini Pak WP sudah tahu bukan? Setelah 3 tahun lewat teman-teman ditangkap, terjadi kekosongan kepemimpinan, saya dipanggil untuk mengisi kekosongan. Saudara, ibadah yang diperbaharui bukan hanya menyangkut soal apa yang kita lakukan di depan altar. Kita datang dengan pakaian yang terbaik, kita menyanyi sepenuh hati, ataupun kalau dari rumah kita berkonsentrasi penuh. Ibadah yang diperbaharui adalah menyangkut soal sikap hati yang tidak mau menutup-nutupi apa yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Membukanya dengan terang di hadapan Allah yang sudah maha tahu itu. Sekaligus memohon anugerah yang sama, yang menebus dan menyucikan kita, menjadi anugerah yang menguatkan kita untuk menjalani kehendaknya di dalam hidup sehari-hari. Walaupun itu menyebabkan rugi, walaupun itu menyebabkan keuntungan lenyap. Tetapi kita lebih mencintai kehendaknya daripada hawa nafsu kita sendiri. Ibadah yang diperbaharui bukanlah kita bermain sandiwara kesalehan di depan altar. Karena Allah juga melihat apa yang ada di pasar. Dan Dia menanti bukan kesempurnaan, tetapi pengakuan. Agar di dalam segala kelemahan, kesalahan, kehidupan kita sehari-hari, anugerahnya menguatkan dan mengubahkan sekali lagi. Dan biarlah saat ini kita datang terbuka mengakui segala ketidaklayakan kita. Sekali lagi memohon anugerah Kristus yang tersalib itu menyucikan kita dan mendorong kita oleh kuasa Roh Kudus untuk makin hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tiap hari Minggu kami memberi diri kami yang terbaik. Kami berdandan yang terbaik, ataupun ketika kami beribadah di rumah, kami mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Namun ingatkan kami, bukan hanya altar yang harus kami hiasi dan tata, tetapi bagaimana kami hidup di pasar, bagaimana kami hidup sehari-hari. Dan biarlah kehidupan itu membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan menguasai hati kami, bahwa kehendak Tuhanlah yang kami perjuangkan, bukan diri kami sendiri.
Dan biarlah tiap ibadah itu mengingatkan kami akan ketidaksempurnaan kami, akan ketidaklayaan kami. Tetapi juga akan begitu besarnya anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus yang mati bagi kami persembahkan hidup kami di altar maupun di pasar. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari berikanlah yang terbaik kepada Tuhan.
karena kasih-Nya yang sungguh amat nyata. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita bersama memujikan pujian ini dari depan. Oh Yesus, ku bersyukur. Oh Yesus, ku bersyukur. Kau berkorban bagi daku, bawaku masuk dalam kerajaan terang, agar ku dapat melihat. Ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur. Kau alirkan darah kudus di atas salib. Kau tebus hidupku agar ku dibebaskan. Yesus, ku bersyukur. Kita pujikan dari depan. Ku bersyukur, Kau berkorban bagi daku, bawaku masuk dalam kerajaan terang, agar ku dapat Yesus, ku bersyukur, Kau alirkan darah kudus di atas salib. Kau tebus hidupku agar ku dibebaskan. Kuasa salib berharga, beriku hidup. Oh Yesus, ku sujud sembahmu. Kuasa salib selamatkan, beri jaminan mulia. Kasih-Mu selamanya tak berubah. Kuasa salib berharga, kuasa salib berharga, beriku hidup. Oh Yesus, ku sujud sembahmu. Kuasa salib selamatkan, beri jaminan mulia. Kasih-Mu
Mari kita bersama bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau, bahkan diperlengkapi kembali dengan firman-Mu. Kami belajar untuk beribadah, menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Dengan setia, dengan hati yang murni dan tulus. Bapa, kami bersyukur. Atas rasa syukur kami, maka kami membawa persembahan kami kepada Engkau. Sebagai simbol dari penyerahan hidup kami kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan dari persembahan ini, banyak karya-Mu di bumi ini semakin dinyatakan melalui tangan-tangan yang mengelola. Maka dari itu tuntun tangan-tangan ini Tuhan sertai juga mereka. Bapa dalam surga, ingatlah setiap tangan-tangan juga yang telah memberi. Mereka adalah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang setia. Jagailah mereka selalu dan ingatlah mereka selalu. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih Bapa yang tak pernah berkesudahan, cinta dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.